Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita lanjutkan pembahasan dari cerita SSS level Paladin Warbreaks Logic. BTW yang nyari episode sebelumnya, Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Cerita berlanjut. Setelahnya, Zhao Ye pun mengikuti pelatihan yang diberikan oleh gurunya yang bernama Wang Hui. Zhao Ye pun nampak kaget saat Wang Hui membawanya ke suatu tempat. Dan kini Zhao Ye dihadapkan dengan monster serigala hutan level 23, tingkat silver, adapun skillnya yaitu menggigit. Zhao Ye pun bertanya kepada Wang Hui apakah dirinya perlu mengusir serigala-serigala ini. Wang Hui pun mengatakan bahwa ini adalah The Edge Forest, tempat latihan pribadi milik Guild Tianyu yang dirinya dirikan, dan meminta Zhao Ye untuk tidak khawatir. Dan di saat yang sama, seekor naga pun melintas di atas mereka. Dan para serigala hutan pun panik dan membuat mereka mengeluarkan auman ketakutan. Zhao Ye pun kembali terkejut bahwa di sini juga ternyata ada seekor naga. Wang Hui kembali mengatakan bahwa naga tingkat legendaris level 62 itu adalah hewan peliharaan sihir senior laki-laki Zhao Ye yang bertanggung jawab untuk menghalangi monster di seluruh hutan. Zhao Ye pun tidak bisa membayangkan betapa kuatnya seniornya jika hewan peliharaannya sudah berada di level ini. Wang Hui pun tersenyum dan menyebut bahwa seniornya setara dengan level dirinya di tahun ini, yaitu level 64. Kemampuan tempurnya bahkan melampaui kemampuan dirinya. Itulah sebabnya dirinya menyerahkan Guild Tianyu kepadanya tanpa ragu-ragu. Mendengar hal ini, Zhao Ye pun nampak takjub bahwa seniornya berada di level 64 di umurnya yang baru saja 30 tahun. Zhao Ye yakin bakat seniornya sangat luar biasa. Wang Hui pun seketika tertawa dan mengatakan bahwa dirinya telah melihat banyak kelas selama bertahun-tahun. Tetapi Zhao Ye jelas yang paling berbakat. Dengan kerja keras, dirinya yakin Zhao Ye mampu melampaui seniornya. Lalu Wang Hui meminta Zhao Ye untuk memperhatikan hal ini baik-baik. Ini adalah spesial skill yang dirinya ajarkan kepada Zhao Ye. Adapun nama skill ini adalah Holy Like Heart Shield. Zhao Ye pun memperhatikan skill ini dengan baik, di mana dua cahaya datang dan saling menumpuk hingga memicu sebuah ledakan. Zhao Ye yang takjub pun bertanya apakah kekuatan ini dari kelas tersier yang berubah. Wang Hui pun menyebut bahwa ini adalah skill pertama yang akan dirinya ajarkan kepada Zhao Ye, yaitu Holy Like Heart Shield. Cukup sambungkan kesadaran Zhao Ye ke skill book dan gunakan poin skill untuk mempelajarinya. Zhao Ye pun mengerti, adapun tingkat skill ini berada di peringkat A+, di mana skill ini membentuk dua perisai di bagian depan. Dua perisai secara bertahap akan lebih dekat dan menyebabkan ledakan besar begitu mereka bertabrakan, menangani kerusakan elemen cahaya dalam jumlah besar pada musuh, sementara memungkinkan bagian untuk sekutu dan memblokirnya dari musuh. Setelahnya, Zhao Ye pun berhasil mempelajari skill Holy Like Heart Shield level 1, dan Zhao Ye menyadari bahwa ini adalah skill warisan dari Saint Knight. Zhao Ye pun bertanya-tanya bagaimana Wang Hui mengetahui skill Saint Knight juga. Menurut Wang Hui, skill Holy Like Heart Shield diciptakan oleh Grandmaster Zhao Ye ketika dia masih menjadi Saint Knight tersier. Dirinya mewarisi skill ini dari gurunya, dan sekarang dirinya mewariskan ini kepada Zhao Ye. Wang Hui pun menyebut bahwa Zhao Ye sudah mempelajarinya, dan sekarang Wang Hui meminta Zhao Ye menunjukkan kepada dirinya. Zhao Ye pun mengerti dan segera mengaktifkan skill Holy Like Heart Shield. Zhao Ye pun berusaha mengontrol skill ini dengan mengendalikannya, dan saat kedua perisai itu berdekatan serta bertabrakan, di saat itu juga ledakan pun terjadi.
Wang Hui pun memuji Zhao Yi yang mengesankan bahwa Zhao Yi dapat mencapainya dengan Holy Light Heart Shield level 1. Skill ini disiapkan untuk pertandingan tim Zhao Yi nanti. Zhao Yi dapat menggunakan perisai untuk memisahkan medan perang dan membatasi tindakan musuh. Sekarang setelah Zhao Yi menguasai skillnya, sekarang waktunya untuk beberapa pelajaran pertarungan praktis. Dan naga ini bernama Glaglong. Dia akan memerintahkan monster di sekitarnya untuk menyerang Zhao Yi. Berapa banyak pengalaman yang Zhao Yi peroleh dari mengalahkan mereka sepenuhnya terserah Zhao Yi. Zhao Yi pun menyebut bahwa ini tidak masalah. Seketika Glaglong pun mengaum sehingga memicu monster-monster yang ada di hutan menjadi liar. Dan seketika berdatangan dan mulai mengincar Zhao Yi. Zhao Yi pun nampak tersenyum melihat hal ini. Akhirnya mereka semua sampai di sini. Zhao Yi pun segera merespon serangan dari monster-monster yang ada dan mulai mengaktifkan buff-nya dari Blessing of God, Blessing of Protection, Blessing of Down, dan Blessing of Courage. Segera Zhao Yi pun menerjang monster yang ada di depannya, dan kini Zhao Yi mulai memadukan serangannya dengan elemen ice sebagai efek kontrol untuk musuhnya, dan diakhiri dengan ayunan palu sucinya. Dan Zhao Yi pun terus melakukan serangannya dengan combo yang dimilikinya. Setelahnya, Zhao Yi pun nampak duduk karena kelelahan. Wang Hui pun bertanya apakah Zhao Yi berusaha sekuat tenaga. Wang Hui pun tidak menyangka bahwa Zhao Yi akan menghabiskan seluruh stamina dan mananya. Wang Hui pun menanyakan sikap Zhao Yi jika ada lebih banyak monster. Apakah Zhao Yi tidak takut? Zhao Yi pun menyebut bahwa itu tidaklah masalah karena di sini dirinya punya gurunya. Selain itu, Zhao Yi menilai farming dengan cara seperti ini sangatlah luar biasa. Dan tak terasa dengan farming barusan dirinya mengalami kenaikan sebanyak 2 level. Dan levelnya saat ini berada di level 22. Dengan bonus poin skill yang didapatkan dari kenaikan level, dirinya bisa menaikkan level skill Holy Light Heart Shield menjadi level 3. Dengan ini, skill ini telah mencapai tingkat yang benar-benar baru. Lalu Wang Hui pun menyebut bahwa ini tidaklah buruk. Dirinya mengira Zhao Yi akan mengalahkan sekitar 100 monster, tapi nyatanya Zhao Yi akhirnya mengalahkan sekitar 400 monster. Zhao Yi pun menyebut bahwa ini berkat ajaran Wang Hui, atau dirinya tidak akan bisa mengalami kemajuan seperti ini dalam 2 bulan ini. Wang Hui pun mengatakan karena Zhao Yi akan membentuk tim tanpa freeze untuk kompetisi pertukaran, sebagai muridnya Zhao Yi harus tetap tenang dan jangan menjatuhkan bola di saat-saat genting. Zhao Yi pun meminta Wang Hui untuk tidak khawatir. Dengan dirinya di sini, tempat pertama adalah milik mereka. Kemudian di tempat lain, di tempat Forest Rest Station, sebuah pengumuman pun menyebut bahwa kompetisi pertukaran mahasiswa baru nasional akan segera dimulai dengan 218 universitas di seluruh negara berpartisipasi. Siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Lalu orang-orang yang ada di sini pun mulai memperhatikan peserta kompetisi pertukaran yang akan segera rilis. Lalu mereka pun terfokus kepada susunan tim Universitas Sukang karena tidak memiliki freeze. Menurutnya, tim non-mainstream seperti ini biasanya digunakan oleh sekolah-sekolah yang kurang terkenal. Lalu tiba-tiba tim Blue Phoenix datang dan mengatakan bahwa Zhao Yi yang menjadi ketua tim tersebut dan Jiang Churan yang menjadi wakil kaptennya. Mereka pun seketika tertawa, menertawakan komentar orang-orang yang menyebut formasi tim Universitas Sukang mereka salah karena tidak ada freeze, dan menyebut bahwa tim ini akan kalah karena tidak adanya freeze. Mereka belum tahu bagaimana kekuatan Zhao Yi yang sebenarnya. Orang-orang pun seketika meneriaki mereka yang tiba-tiba ikut berbicara dan menanyakan siapa mereka. Di sisi lain, Su Qinglian pun meminta seseorang yang bernama Ahrun untuk memberitahu pelayan kalau dirinya yang akan membayar pesanan mereka hari ini. Menurut Su Qinglian, dengan adanya Zhao Yi, ini tidak akan berpengaruh banyak meskipun tidak ada freeze di tim. Pemenang kompetisi ini adalah miliknya.
Di tempat lain, Zhao Ye kembali memasuki ruang latihan dan kini Zhao Ye telah melewati bentuk pertarungan level 10 dalam 6 menit 12 detik. Menurut Zhao Ye, pelatihan di ruang pelatihan terlalu sederhana bagi dirinya setelah mencapai level 22. Efeknya semakin parah. Sepertinya dirinya perlu meminta bantuan Sumei untuk mencarikan pelatihan lain. Di saat yang sama, ponsel Zhao Ye pun berbunyi. Dan segera Zhao Ye menjawab panggilan dari Sumei. Dan Zhao Ye pun diminta untuk segera datang ke warehouse karena Wang Hui akan memulai latihan khususnya. Zhao Ye pun mulai bersemangat karena latihannya selama beberapa hari terakhir akhirnya akan berguna. Kemudian di warehouse seseorang pun mengatakan bahwa kompetisi pertukaran mahasiswa baru nasional sudah sangat dekat. Dirinya sangat bersemangat hingga tidak bisa tidur malam tadi. Seseorang pun juga mengatakan hal yang sama. Tinjunya haus akan pertarungan. Seolah mereka telah memenangkan kompetisi pertukaran nasional selama 4 tahun berturut-turut. Jika mereka tidak menempati posisi pertama tahun ini, maka akan sangat memalukan. Namun mereka semua telah melihat kekuatan Zhao Ye. Dengan dia di pihak mereka, Universitas Sukang pasti akan memenangkan kejuaraan lagi. Lalu Song Xialan pun menyapa Zhao Ye yang baru saja datang. Jiang Churan pun mengatakan bahwa mereka sudah menunggu Zhao Ye datang. Zhao Ye pun meminta maaf karena dirinya telat. Zhao Ye juga meminta maaf kepada Wu Mang dan Sumei karena membuat mereka menunggu. Wu Mang pun tidak masalah dengan hal ini. Dirinya akan memperkenalkan rekan satu tim Zhao Ye. Pertama ada Wei Tiexing, seorang warrior level 18. Kedua ada Tang Lingxi, seorang mage level 18. Dan sisanya Zhao Ye pasti sudah mengenalnya. Selain itu, sejujurnya dirinya tidak menyangka Zhao Ye bisa naik level secepat itu di bawah bimbingan Wang Hui. Jiang Churan pun menanyakan apakah Zhao Ye kembali naik level. Zhao Ye pun membenarkan hal tersebut. Dirinya membuat beberapa kemajuan dengan gurunya. Lalu Wu Mang pun akan mempercepat hal ini karena mereka hampir kehabisan waktu. Untuk membantu Zhao Ye mempersiapkan diri menghadapi kompetisi pertukaran mahasiswa baru nasional, dirinya akan menjadi pelatih mereka. Sekarang dirinya akan melatih mereka untuk pertandingan tim, pertandingan individu, dan pertandingan bertahan hidup. Untuk latihan hari ini, dirinya akan fokus pada koordinasi dan kemampuan tempur mereka sebagai sebuah tim. Nanti mereka akan membentuk kelompok untuk menantang Dungeon Goblin tingkat habis, seolah akan membayar biaya poin apapun untuk alam rahasia habis. Di sisi lain, Tang Lingxi berpikir bahwa pantas saja Sumei terus mendesak dirinya dan mengikat Wei Tianxin untuk naik hingga level 18. Itu untuk mempersiapkan mereka menantang alam rahasia tingkat habis. Lalu Tang Lingxi pun menatap ke arah Zhao Ye dan menilai mereka semua cepat kuat. Dan dalam sebuah tim mereka bisa menginjak alam rahasia level habis. Belum lagi Zhao Ye bisa bermain solo. Jadi dengan tambahan mereka berempat, mereka mungkin tidak akan gagal. Dan di saat yang sama, Zhao Ye pun menyapa Tang Lingxi dengan senyum. Namun hal ini membuat Tang Lingxi menjauh. Zhao Ye pun seketika bertanya-tanya apakah senyumnya menakutkan. Kemudian mereka pun akhirnya memasuki Goblin Dungeon tingkat habis. Lalu Zhao Ye pun mengatakan bahwa ini pertama kalinya mereka bekerja sama sebagai sebuah tim. Jadi izinkan dirinya memutuskan taktik mereka ke depannya. Mereka semua tidak masalah dengan hal ini. Zhao Ye pun meminta Wei Tiexin untuk menangani pertahanan dan melakukan agro. Jiang Churan dan Tang Lingxi fokus pada kerusakan fisik dan magic. Song Xialan dan dirinya akan tetap berada di belakang untuk menghabisi musuh, dan dirinya juga akan memberikan dukungan kepada mereka semua. Mereka pun mengerti dengan jelas instruksi dari Zhao Ye, dan tak berselang lama para goblin pun berdatangan. Zhao Ye pun meminta mereka semua untuk berhati-hati. Di saat semua goblin mengaum, Wei Tiexin pun segera melompat maju dan menghentakkan tinjunya ke permukaan tanah. Di saat itu, Wei Tiexin terkejut karena efek skillnya meningkat 40% dibandingkan sebelumnya. Dan Wei Tiexin pun akhirnya menyadari bahwa ini adalah skill dukungan dari Zhao Ye. Zhao Ye nyatanya telah memberikan buff berupa Gift of God, Blessing of Protection, Blessing of Down, dan Blessing of Courage. Lalu Tang Lingxi pun juga kaget dengan bab ini. Sungguh kecepatan casting yang luar biasa. Zhao Ye menyelesaikan 3 bab dalam waktu kurang dari 1 detik.
Bahkan seorang mage profesional seperti dirinya kesulitan untuk menjadi secepat itu. Dan segera Tang Lingxi mengaktifkan skill Sound Magic Destruction. Di saat para goblin terkena efek ini, Jiang Churan pun segera mengalahkan para goblin. Zhao Ye pun terus memberikan instruksi kepada Wei Tiexian untuk berhati-hati terhadap serangan diam-diam. Dan di saat yang sama, sebuah anak panah pun dilepaskan dan mengarah kepada Jiang Churan yang berada di depan. Namun dengan cepat Wei Tiexian datang mengaktifkan skill pertahanannya. Jiang Churan menilai bahwa ini berbeda dari sebelumnya. Mengapa ada pemanah goblin sekarang? Zhao Ye pun mengatakan bahwa sepertinya itu karena ada lebih banyak penantang. Para goblin juga meningkatkan metode serangan mereka. Dan segera Zhao Ye mengaktifkan skill Vanishment of Light dan menghancurkan Goblin Archer. Zhao Ye pun menyebut bahwa dirinya akan mengurus musuh-musuh yang menjengkelkan ini dan menyerahkan sisanya kepada mereka di garis depan. Menurut Zhao Ye, inti dari tantangan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi mereka. Berjuang sendirian akan melawan hal tersebut. Mendengar hal ini, Jiang Churan dan Wei Tianxian pun tidak masalah. Lalu Song Xialan juga memulai gerakannya karena melihat semua orang sedang bekerja keras. Dirinya tidak bisa mengendur dan segera mengaktifkan sebuah skill hingga jimat-jimat menempel kepada goblin dan sesaat kemudian memicu sebuah ledakan besar dan mengenai goblin-goblin yang ada di sekitar. Di sisi lain, Wu Mang menyebut bahwa kecepatan casting Zhao Ye telah meningkat dibandingkan ketika Zhao Ye berada di kompetisi mahasiswa baru. Beberapa keterampilan bahkan keluar dengan seketika. Sun Mei pun menyebut bahwa sepertinya Zhao Ye memilih bakat yang berhubungan dengan kecepatan casting setelah menyelesaikan Abyss Realm. Kecepatan pertumbuhan Zhao Ye luar biasa, membawa Jiang Churan untuk menantang level Abyss dan mengambil tempat teratas segera setelah sekolah dimulai. Wu Mang pun mengatakan bahwa itu sebabnya dirinya meningkatkan kesulitannya sedikit untuk menguji Zhao Ye. Dan untuk episode selanjutnya tunggu sekitar 2 minggu lagi biar Mimin kembali menabung kapternya. Sekian dan terima kasih.